إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين من مشارق الأرض ومغاربها، ثم إلى حضرة جميع الأقطار والأوتاد والأبدان، ثم إلى حضرة الإمام أحمد بن عيسى المهاجر المرسل المقدم محمد بن علي بعد السلام، ثم إلى حضرة جميع يا الله يا رب، ثم إلى حضرة جميع مشايخنا جميع آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا ذريتنا أحبابنا أجمعين استمع يا الله يا رب يا غوث يا أكرم الأكرمين، ثم إلى حضرة سيد الإمام أحمد، ثم إلى حضرة بحامد محمد بن أحمد الغزال، ثم إلى حضرة السيد الأقطاب الشيخ الجماعة في الحالة ذنوبا اشترى العورات حبيب العمر جدا سلوات الحبيب كيف الشيخ ما تكون استقيم على حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. Kita baca surat Al-Fatihah buat ke sya'ran ni yang dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan sembuh insyaAllah. Sehat walafiat. Jamaah-jamaah kita juga, Ustaz Abdul Aziz yang juga dalam keadaan sakit, Allah sembuhkan. Abdul Wali yang juga dalam keadaan sehat, sakit, Allah sembuhkan. Dan seluruh jamaah yang hadir di masjid ini, yang memaksakan dirinya sembuh, insyaAllah sembuh insyaAllah. Tadinya sakit jadi sembuh. Obat Ki Anwar juga dirawat, Allah sembuhkan penyakitnya insyaAllah. Sehat walafiat sedia kala dan dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Saudara jamaah kita yang melakukan ibadah haji, mudah-mudahan hajinya mereka mabrur insyaallah. Ketua RW kita, ketua masjid kita beserta istri, Bapak Haji, Bapak Muslim dan Bapak Kelik insyaallah, dan seluruh keluarga kita, sahabat kita, kaum muslimin muslimat yang melakukan ibadah haji, Allah jadikan hajinya haji yang mabrur dan kembali dalam menggapai haji yang mabrur, memberikan manfaat besar untuk umat ini, sehat walafiat, panjang umur, dan Allah undang kita untuk melakukan ibadah haji dan umrah secepatnya. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qad qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi وبعلومه في الدارين آمين. قال
الباب السادس عشر في عداوة الشيطان. يجب على المؤمن أن يحب العلماء والصلحاء ويلازم مجالستهم ويسأل ما لا بد له ويتعظ بنصحهم ويجتنب الأعمال القبيحة ويتخذ الشيطان عدوا كما قال الله تعالى إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا أي فعادوه بطاعة الله تعالى ولا تطيعوه في معاصي الله تعالى وكونوا على حذر منه في جميع أحوالكم وأفعالكم وعقائدكم من صميم قلوبكم وإذا فعلتم فعلا فتفتنوا له فإنه ربما يدخل عليكم فيه الرياء ويزين لكم القبائح واستعينوا عليه بربكم. Bab yang ke-16 berbicara tentang permusuhan terhadap setan. Jadi kita dengan setan itu bermusuh-musuhan. Kalau kita dengan setan bermusuh-musuhan, jangan kita jadikan teman, jangan jadikan pendamping, musuh. Jadi jauhi itu setan dengan berbagai macam kegiatan kita dan berbagai macam perbuatan kita. Bagaimana caranya kita menjauhi setan? Yajibu 'alal mu'mini an yuhibbal ulama wa sulha. Wajib buat orang yang beriman cinta kepada ulama dan orang saleh. Karena tonggak kita menjauhi setan, kita cinta ulama dan cinta orang saleh. Kita benci setan, tapi kita enggak dekat ulama, susah. Kemasukan juga kita, kemasukan setan. Jadi tonggak kita yang paling utama untuk membenci setan, cinta ulama, cinta orang saleh. Apakah cuma sekedar cinta ulama, cinta saleh? Wa yulazima mujalasatahum, dan rutin duduk-duduk dengan mereka. Ikut pengajian mereka. Jangan ada pengajian mereka para ulama yang hadir cuma 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Menyedihkan jamaah sekalian. Hadir. Duduk-duduknya mereka, kita berada di taman surganya Allah. Ya, duduk-duduk dengan mereka, kita hadir di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Duduk-duduk dengan mereka menurut kita asik atau tidak, sesungguhnya itu adalah asik. Mengenakan atau tidak, itu adalah mengenakan. Wa yas'ala ma la budda lahu, dan bertanyalah sesuatu yang memang perlu untuk ditanya. Kalau kita sama ulama tanya, jangan kita nanya sama orang awam. Repot dan merepotkan. Ayat ta'idha binushihim, ambil nasihat mereka, ambil. Kita udah minta, kita udah bertanya, minta fatwa sama mereka para ulama. Kalau mereka udah memberikan fatwa, memberikan nasihat kepada kita, ambil dengan hati kita yang lapang, jangan ngambek. Dinasihatin ulama ngambek. Wa yajtanibal a'mal al-qabihata, dan menjauhi amal perbuatan yang buruk. Kalau udah begini jadinya kan menjauhi setan. Enggak ada waktu kita untuk berdekatan dengan setan. Wa yattakhidha syaitana aduwan, dan menjadikan setan sebagai musuh. Allahu Akbar. Sempurna ini. Betul-betul kita sempurna kalau kita mau menjauhi setan. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syaitana lakum aduwwan fattakhidhuhu aduwwa." Sesungguhnya setan buat kalian itu adalah musuh. Ini Allah yang berfirman. Fattakhidhuhu aduwwa, jadikanlah setan sebagai musuh.
Kalau udah kita tahu bahwa setan adalah musuh kita, jangan deketin. Jangan kita jadikan sebagai teman. Jangan kita jadikan sebagai teman curhat dan sebagainya. Musuh, jauh. Fa'aduhu bi ta'atillahi, jadikan tuh setan sebagai musuh. Dengan apa? Dengan taat kepada Allah. Ini Al-Imam Al-Ghazali menasihati kita sebagaimana kita minta nasihat sama ulama. Imam Al-Ghazali memberikan nasihat kepada kita, jadikan setan sebagai musuh dengan taat kepada Allah. Taat dengan berbagai macam taat. Sering kita dinasihati oleh beliau, selesai satu taat menuju taat yang kedua, 3 dan 4, 5 dan sebagainya. Contoh, kita habis ngaji, bagaimana selesai ngaji ada taat? Ada. Misalnya ngobrol santai, makan, sarapan pagi, atau pulang ke rumah sarapan pagi berserta istri, nasihat kepada istri, taat namanya kepada Allah. Yang mau kerja, yang mau melakukan bisnis, yang mau melakukan pekerjaan yang lain, niat karena Allah, taat. Yang mau kondangan, mau sunatan, yang mau berniaga, mau melanjutkan aktivitas, niat karena Allah. Nah, itu namanya bita'atillah. Dengan taat kepada Allah dengan berbagai macam cara. Wala tuti'uhu fi ma'asillahi ta'ala. Jangan sekali-kali kalian taat kepada setan dengan berbuat maksiat kepada Allah. Pokoknya jangan sampai ada waktu kita untuk ngikutin setan. Jangan sampai ada waktu kita kosong. Kosong itu, zero itu tempatnya setan. Kalau kita kosong, na'udzubillah min dzalik. Minta gula 1 sendok. Wa kunu ala hadarin minhum, dan jadilah kalian hati-hati sama setan. Hati-hati banget. Kita lagi jalan, ada bacaan jalan licin. Hati-hati gak? Hati-hati. Waduh, nih mobil kita bannya bener gak? Ya kan? Bannya bener gak? Remnya belum gak? Ini jalan lagi licin. Harus kita udah tahu. Kehidupan kita selalu ada setannya. Kita lagi ngaji ada setannya. Dia rep-repnya bagaimana caranya kita tidur. Wah, itu setan tuh. Ngademin. Udah gitu pakai AC menghadap kita, kipas angin menghadap kita. Waduh. Itu pengajian subuh. Enak banget kita diademin. Ya, jamaah. Kipas-kipas. Tuh setan bilang enggak apa-apa, yang penting ente ngaji. Padahal lagi dikipas-kipas sama setan. Kita iya aja lagi. Iya dah, iya. Kena. Padahal kita udah aman-aman. Dari rumah, Masya Allah, jam 3 tahajud, Alhamdulillah. Mandi, Alhamdulillah. Pakai makan pula lagi, Alhamdulillah. Kena juga kipasan setan, Alhamdulillah. Kalau tuh kita kena apes, ya udah kena. Setan memang betul-betul licik. Bukan pinter, licik. Gimana sih orang licik? Nah, bapaknya licik tuh setan. Bapaknya licik setan. Udah tahu dia. Udah tahu titik-titik lemahnya kita. Makanya di sini Al-Imam Al-Ghazali nasihatin kita, wa kunu ala hadarin minhu, dan jadilah kalian berhati-hati kepada setan. Fi jami' ahwalikum, di seluruh keadaan kalian. Kalau kata Malim Syafi'i Azami, di seluruh aktivitas kalian. Jangan sampai aktivitas kalian kendor. Sampai mau tidur aja,
Diajarin tuh kita sama ulama-ulama baca doa. Itu kan berarti jangan sampai kendor. Jangan sampai kendor. Sampai kita mau tidur menghadap ke arah kiblat. Sebelumnya berdoa, berwudu, Masya Allah. Itu kan luar biasa. Jangan sampai kita kendor. Bangun dari tidur, kita banyak berdoa lagi. Terus niat karena Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kendor. Wa fa'alikum di seluruh aktivitas kalian. Aktivitas kita A, B, C, pagi, siang, sore, malam, kuatin karena Allah. Wa agaidikum, akidah kalian, keyakinan kalian. Jangan sampai luput. Banyak sekali nih orang dia punya akidah luput, lemah. Min samimi qulubikum, jaga itu semuanya. Hati-hati kalian dari setan. Min samimi qulubikum, dari dalam hati kalian. Wa idza fa'altum matalan, jika kalian sudah lakukan itu, kita ni alhamdulillah sudah melakukan ibadah, alhamdulillah, zikir, alhamdulillah. Pokoknya kita memperbagus ibadah kita, alhamdulillah. Fataftinu lahu, sadar kalian, cerdasi dalam ibadah kalian itu. Walaupun kalian sudah melakukan ibadah, fa innahu rubbama yadkhulu 'alaikum fihi riya. Bisa jadi itu setan masuk ke kalian dalam pintu riya. Emang setan. Kita udah benar-benar ibadah, pakai tuh riya di situ. Riya kan mau ngelihat, pamer sama orang. Nih saya, waduh, saya udah ngajar nih, saya udah sholat nih, saya udah ngaji nih, saya udah hafal Quran nih. Waduh, banget. Hati-hati banget. Wa yuzainu lakumul gabaiha, dan bisa jadi tuh setan menghiasi buat kalian itu sesuatu yang buruk. Aduh. Padahal udah benar-benar kita ngaji, udah benar-benar kita ibadah. Masih ada itu setan membuat celak buat kita. Bisa gak? Sangat banyak. Udah alhamdulillah kita udah ngaji. Ala bizikrillah tatmainnul qulub, ala bizikrillah tatmainnul qulub, ala bizikrillah tatmain afdhalul dzikri ala man la ilaha illallah. Udah selamat kita. Ngaji kita udah benar-benar bagus banget. Kemudian di akhir ngaji itu saya, ya rusak deh. Wasta'inu ali bi rabbikum. Nah, kalau begitu jadinya mintalah selalu kalian minta tolong kepada Allah sebagai Tuhan kalian. Benar-benar licik tuh setan. Tahu banget arah kita, tahu banget. Kita lagi punya aktivitas ke sana dan ke sini tuh tahu tuh setan. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang Allah ridha kepada beliau berkata, sejarahnya sudah banyak kita bahas. Siapa itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud? Khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Pernah satu waktu baginda Rasulullah menggariskan kepada kami satu garis. Jadi memberikan bahasa isyarat. Ya, memberikan bahasa isyarat. Banyak ulama-ulama membuat gaya bahasa isyarat. Terkadang tuh di kaki, kalau misalnya tukang ngobatin, ada di kaki itu ada lurus kiri, ada lurus kanan. Bagaimana ketika dia minjetin ke arah lurus, ke arah kanan, ke arah kiri, itu kan ada salah satu rumusan pengobatan Cina. Ada gak? Ada. Titik tekannya di sini, titik tekannya di sana.
Itu gaya bahasa isyarat. Kalau orang meniadakan itu berarti meniadakan satu keilmuan. Karena salah satu keilmuan pengobatan ada model seperti itu. Kalau ada orang mengatakan enggak, berarti dia enggak dapat ilmu model kayak gitu. Kasihan. Sama. Salah satu ilmu dalam Syahadatul Islam namanya ilmu jimat. Bahasa kita azimah. Kita udah punya pemahaman buruk aja sama jimat. Ada nama Ashabul Kahfi. Maksalmin atau mereka martun sunaidun duan sarabun walau yastatiun skitmir, atau dengan gaya bahasa yang lain. Kayak lurus kanan, lurus lagi. Itu bahasa isyarat. Atau Al-Imam Al-Ghazali dalam satu bahasa isyaratnya jim misal, atau ya tarimu ahlaha, itu bahasa isyarat. Hanya orang-orang yang tahu saja tentang bahasa isyarat tersebut. Atau dalam istilah yang paling kita kenal namanya bahasa jimat. Jimat asalnya dari kata-kata azimah, keistimewaan. Cuma karena orang kita ngomong azimah susah, kita ngomong jimat-jimat aja. Kita tahu-tahu bilang tuh jimat kafir. Dari mana kafirnya? Orang ini adalah bahasa keilmuan. Paham gak jemaah tadi saya bilang? Ya kan? Tuh jimat kafir, syirik. Gak boleh percaya sama jimat. Siapa yang bilang percaya sama jimat? Orang itu ada rumusan tertentu. Seperti tadi saya katakan, dalam bahasa Cina ketika ngobatin kaki, itu kan ada bahasa rumusan lurus kanan, kiri, kiri dan sebagainya. Itu nggak bisa semau-maunya, nggak ada rumusannya. Kalau kita belajar matematik, kita belajar fisika, kita belajar kimia, ada rumusannya nggak? Nah, apakah kemudian ketika kita tidak suka fisika dan kimia kemudian kita katakan itu tidak ada? Oh, makin bodoh. Udah dia tidak percaya, kemudian dia mengatakan tidak ada lagi. Bodoh, jahilnya jahil murakkab. Janganlah kita seperti itu jamaah. Ya, janganlah kita seperti itu jamaah. Kalau kita udah enggak ngerti, janganlah kita meniadakan satu keilmuan. Nah ini satu waktu Rasulullah pernah menggariskan sesuatu. Betul, Rasulullah adalah ummi. Ummi itu tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Tapi memberikan gaya bahasa isyarat itu fast, Masya Allah, Masya Allah. Gitu. Hadhihi sabilillah, hadhihi sabilullah. Rasulullah bersabda, ini adalah jalan-jalannya Allah, dengan garisan. Ini adalah jalannya Allah. Tsumma khatta khututan an yaminil khat. Kemudian beliau memberikan garis arah kanan. Tulisan, khat itu tulisan. Makanya ada satu tulisan indah namanya khat, atau disebut dengan kaligrafi. Tulisan-tulisan indah. Orang yang nggak tahu kaligrafi, dia bacanya juga nggak ngerti. Apaan nih? Tapi apakah kemudian kita katakan tidak ada? Ada. Bahasa indah, bahasa atau tulisan indah. Itu udah dari dahulu kala diajarkan gitu. Seni menulis namanya. Gitu. Ada rik'ah, ada sulus, ada apa semuanya. Itu dengan gaya bahasanya masing-masing. Ketika kita belajar nahwu pun ada Kufah, ada Basra. Ya. Itu ada macam-macamnya. Sama ketika kita belajar Quran begitu juga. Gitu. Ada masing-masing bacaan-bacaannya. Wa an shimali, kemudian menggariskan sebelah kanan dan sebelah kiri. Itu semuanya bermakna. Ada artinya.
Temagala kemudian baginda Rasulullah bersabda, "Hadhi subulun ala kulli sabilin." Ini jalan-jalan dari setiap jalan, minha syaitanun yad'u ilaih, di mana setan selalu menyeru. Ini kan sebelah kanan ada, sebelah kiri ada. Baginda Rasulullah dalam sabdanya, setiap jalan pasti ada setan yang menyeru. Setiap jalan pasti ada setan yang menyeru. Kalau menyeru seruannya setan berarti pasti itu adalah keburukan. Tumatala kemudian baginda Rasulullah membaca ayat, "Inna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi." Inna hadza sirati, sesungguhnya ini adalah jalanku, dalam firman Allah. Mustaqiman, ini adalah jalanku yang lurus. Lurus. Ikuti. Fattabi'uh, ikutilah jalan yang lurus. Wala tattabi'us subula, jangan ikuti jalan-jalan yang banyak. Udah ada jalan lurus, kita malah ngikutin jalan-jalan yang lain. Udah ada jalan yang datang dari Allah dan Rasulullah, jalan yang bersanad dari guru-guru kita, malah ngikutin yang lain. Itu jalan udah ada sanadnya, udah ada ketentuan. Dari guru kita ke gurunya lagi, ke gurunya lagi, ke gurunya lagi, sampai ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti. Udah ketentuannya sudah ada. Ibarat jalan menuju ke Cirebon, ada ketentuan jalan tolnya. Kita mau bikin tol baru. Yang ada belum sempat kita sampai udah keburu meninggal dunia. Ya kan? Atau enggak sampai-sampai, atau lama sampainya. Untuk fatafarraqa bikum an sabilihi, maka berpencar kalian lantaran mengikuti jalan tersebut, karena jalan yang banyak itu belum tentu benar. Fabayyana lana sallallahu alaihi wasallam kathrata turbi syaitan. Kemudian baginda Rasulullah menjelaskan kepada kita, kepada kami, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, banyaknya jalan-jalan setan. Itulah kehidupan. Itulah kehidupan. Kita mau cari yang jalan yang ruwet atau jalan yang sudah dilalui oleh guru-guru kita kaum salihin. Di awal Al-Imam Al-Ghazali mengatakan wajib buat orang beriman cinta kepada ulama. Berarti ikuti jalannya ulama. Ikuti jalannya ulama, gitu. Wa ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dan pernah diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Kana rahibun fi Bani Israil." Pernah satu waktu ada seorang pendeta di kalangan Bani Israel. Fa'amada syaitanu ila jariyatin. Nih ada seorang pendeta nih. Akhirnya tuh setan di sisi lain menyengaja ke budak perempuan. Fakhanagaha. Niup tuh ke perempuan telinganya sambil ngebisikin. Wa alqa fi qulubi ahliha, sampai memberikan kabar ke hati keluarganya itu, anna dawa'aha inda rahib, obatnya itu ada di pendeta. Setan ngasih tahu ke budak perempuan, mau sembuh gak? Ini obat ada di pendeta. Fa'atau biha ilaihi, kemudian mereka keluarga tuh budak perempuan
mendatangi itu budak perempuan ke pendeta. Ya karena ada kabar obatnya ada di pendeta. Fa'aba an yakbalha. Awalnya sih pendeta enggak menerima. Falam yazalu bihi hatta qabilha. Tapi mereka orang-orang selalu maksa. Pendeta tolong terima, nah, pendeta tolong terima, kesian, katanya obatnya sama di engkau. Falamma kanat indahu, tatkala budak perempuan tersebut ada di pendeta, li'alijaha, untuk tuh pendeta ngobatin perempuan. Makanya nih hati-hati kalau ngobatin, hati-hati nih. Buat semua yang mau ngobatin, mau ulama ke, mau dokter ke, mau tabib ke, mau siapa, kalau ngobatin hati-hati, apalagi ngobatin perempuan. Jangan sampai berdua-duaan. Jangan sampai berdua-duaan. Yang ketiga, setan. Mau dia ulama sekalipun, harus ada saksi. Misalnya ada orang sakit benjolan, misal, walaupun tuh sakit benjolan pala, tetap harus ada saksi. Jangan langsung datang sama ulama. Ini kan ulama terjaga. Siapa yang bilang terjaga? Nabi maksum, betul. Nabi dan Rasul maksum, terjaga dari maksiat. Ulama enggak terjaga. Wali aja enggak terjaga. Wali enggak maksum, wali namanya mahfuz. Mahfuz namanya terjaga, tapi masih bisa jatuh. Kalau itu wali, terjaga masih bisa jatuh. Ulama ini jatuh mulu. Hati-hati nih, hati-hati. Mau ulama ke, mau siapa, kan terkadang ada orang tukang ngobatin, masuk. Aduh, main masuk aja tuh orang. Atau perempuan cantik, bagaimana ceritanya? Nih, hati-hati. Hati banget. Kalau kita sebagai tukang ngurut misalnya, kita laki-laki, ada perempuan yang mau diurut, jangan. Kecuali kalau memang itu betul-betul darurat, suaminya harus ada di depannya. Dan itu pun yang sakitnya dibokong, ya udah bokong, jangan sampai ke paha. Jangan sampai ke badan. Kalau ke badan ya cari tukang urut perempuan yang lain. Ya, di mana tuh dia sakitnya aja udah. Sama dokter begitu juga. Kalau sakitnya bokong yang udah dilihat, jangan yang lain dilihat. Yang lebih parah kalau misalnya tuh perempuan berobat sih enggak, dia senam. Tapi pimpinan senamnya adalah laki-laki, ya sama aja juga. Astagfirullahaladzim. Pimpinan senamnya laki. Ya. Tim instrukturnya itu adalah laki-laki. Yang diajak senam perempuan. Terjaga, bohong banget. Gak bisa. Laki-laki, perempuan. Udah gitu terkadang tuh senamnya di depan masjid. La haula wala quwata illa billah. Habis kajian duha di hari Minggu. Na'udzubillah. Ini untuk pengurus masjid seluruh dunia. Kasih tahu, enggak benar yang model seperti itu. Enggak boleh gitu. Falamma kanat 'indahu li'alijaha, tatkala tuh budak perempuan tersebut sudah ada di pendeta, untuk pendeta ngobatin. Ini yang namanya rohib itu kan ahli ibadah. Zaman dulu ini pendeta-pendeta itu ahli ibadah, jauh dari maksiat. Ibadah, demennya ibadah. Masya Allah. Kalau sebagian orang demennya nonton, ini pendeta demennya ibadah, kedoyanannya ibadah. Atau syaitan. Akhirnya tuh pendeta didatangin setan. Namanya setan. Fazayyana lahu mugharabataha. Akhirnya tuh setan mulai menghiasi pendeta untuk mendekati perempuan yang mau diobatin. Setan ya, hati-hati, setan. Pokoknya dengan landasan apapun, setan itu selalu menghancurkan. Makanya tuh film enggak benar yang datang dari Malaysia, Walid itu bid'ah.
Enggak benar. Bisa jadi itu mereka orang-orang kafir sengaja untuk membuat film tersebut untuk merusak kaum muslimin. Orientalis itu selalu mau merusak kaum muslimin. Orang-orang barat yang belajar Islam tujuannya untuk merusak Islam dan kaum muslimin. Kaum Zending Kristen itu mereka belajar Islam tujuannya untuk merusak kaum muslimin. Makanya saya bahagia tempo waktu kita punya guru kayak Saleh Rahmani ngajarin tentang aibnya Zending dan atau orientalis. Itu bagus. Kalau jamaah bisa ikut ngaji di situ, Masya Allah, semua Masya Allah. Itu kajian-kajian S2 tuh jamaah sekalian. Jadi kalau misalnya tuh guru kita ngajarin berarti seakan kita derajat S2. Masya Allah. MA, Masya Allah. Master of Art, Magister. Allahu Akbar. Kajiannya enggak ada, kajian di S1 enggak ada. Kajiannya ada di S2. Gitu. Dan itu hati-hati karena memang tuh orientalis dan Zending itu merusak kaum muslimin dari berbagai macam cara, di antaranya film. Apa yang ada dalam film itu saya sih enggak ngelihat secara sempurna. Saya udah dalam bahasa Betawi saya malas banget gua ngelihat. Ini pasti buatan-buatan mereka Yahudi dan Nasrani. Pakaiannya pakai imamah lagi, kurang ajar lagi. Si Walidnya pakai imamah, ada-ada aja. Kan itu artinya ngerusak citra ulama. Kenapa enggak kata-kata dokter aja yang mencabuli? Kenapa enggak anggota DPR atau pejabat pengusaha dan sebagainya? Kenapa atas nama ulama? Udah gitu dengan kata-kata kawin batin. Mana ada dalam syariatul Islam kawin batin? Kawin zahir aja orang pada banyak cerai. Kawin zahir, Masya Allah, orang udah banyak nanggapnya qasidahan. Ya Rabbi bil Mustafa, Allahumma salli wa sallim ala. Besoknya cerai. Udah banyak sholawat, udah banyak maulid, di situ cerai-cerai juga. Ini pakai kawin batin. Mana ada dalam syariatul Islam kawin batin? Sesuatu yang tidak ada kemudian diada-adakan, seakan ada. Dan itu terjadi di kalangan ulama, dikatakan seperti itu. Kita kaum muslimin bodoh, nonton. Tambah 2, 3, 4 banyak. 6, 7, 8, 10 viral. Kalau udah viral, seakan kalau misalnya di televisi semakin banyak yang nonton, semakin apa namanya? Ratingnya makin tinggi. Kalau misalnya kita ngeliat ada guru kita di stasiun ini dan itu, semuanya pada nonton, ratingnya tinggi, guru kita bakal di TV lagi udah. Kenapa? Banyak yang nonton. Jadi tuh banyak yang nonton nggak harus berkualitas, nggak harus itu adalah bagus, yang penting banyak yang nonton. Kan ketahuan ada teknologi canggihnya di situ. Semakin banyak yang nonton, semakin ratingnya tinggi dalam pertelevisian. Sama ini juga dalam film, makin-makinan mereka tepuk tangan. Akhirnya berapa banyak anak-anak muda murtad gara-gara nonton film model seperti itu. Benci kepada mereka para ulama. Yang tadinya tuh mereka dikatakan oleh mereka para ulama, wajib kita cinta sama ulama. Akhirnya anak-anak muda benci banget saya kalau ngelihat ada ustaz pakai imamah segala, pakai sorban segala, pakai gamis segala. Gara-gara apa? Gara-gara ngelihat yang kayak begitu. Hati-hati nih jamaah sekalian. Udah gitu terkadang kita mengatakan, oh iya, enggak benar juga. Enggak benar apa? Dalam syariatul Islam enggak ada kawin batin. Enggak ada. Kawin 5 enggak ada. 4 batasannya, dia pakai 5 lagi. 6 dan sebagainya enggak ada yang mau siapapun enggak ada. Mau dia wali, ketinggian derajatnya dalam kewalian enggak ada. Wali itu ngikutin syariat, enggak ada wali yang keluar dalam syariat. Oh ini majdzub nih, enggak pakai majzuban. Oh ini dalam keadaan enggak ada. Mau dikatakan mursyid itu orang yang paham tentang agama. Jelek-jelekin kata-kata mursyid, jelek-jelekin kata-kata ulama dan sebagainya. Hati-hati ini jamaah. Ingat, kaum orientalis dan kaum Zending itu bakal selalu merusak kaum muslimin dari berbagai macam cara. Ya, dari berbagai macam cara, dan di antaranya mereka tidak mampu untuk langsung menyerbu kaum muslimin dengan peperangan.
tapi dengan ghazwul fikri. Ghazwul fikri, perang lewat pikiran. Di antaranya film. Di antara yang paling yang paling bergambar, yang mudah difahami, ialah ada nanti TikTok yang kelihatannya kecil sedikit, tapi merusak. Ini tujuan mereka untuk merusak kaum muslimin, agar mereka kaum muslimin jauh dari keislaman. Setan juga kan namanya. Setan di abad 21. Ya, jamaah sekalian. Jamaah, itu setan di abad 21 banyak di apa? Di media sosial. Tapi kalau kita jadikan media sosial untuk ngaji, berarti itu malaikat di abad 21. Tergantung medsosnya. Kita mau jadikan tempat ngaji atau tempat setan. Ini kayak begini nih. Itu Abdul Wali Channel. Abdul Wali Channel. Syaban Channel. Oh, jadi Abdul Wali Channel. Syaban Channel. Kan pahala kalau begini jadi. Jadinya channel ini channel apa? Channel malaikat, bukan channel setan kalau begitu jadinya. Paham jemaah? Itu. Enggak juga kita katakan bahwa medsos itu haram, kafir, syirik. Enggak ada. Kalau kita jadikan ini adalah ibadah, jadi ibadah. Kan wasilah namanya. Lihat nih setan. Walam yazal bihi, setan selalu mendekat. Namanya setan. Udah pendeta, ayo deketin dah tuh perempuan. Hatta waqaha, sampai disetubuhi. Pahala apa? Kawin pahala, tapi bersetubuh zina. Dengerin nih jamaah, nggak ada kata-kata sayang-sayangan, cinta-cintaan sebelum nikah. Sayang-sayangan setelah nikah. Mawaddah warahmah. Mawaddah warahmah terjadi setelah pernikahan. Bohong. Kalau masih pacaran dibilang I love you, saya sayang, I miss you. Bohong. Mau tuh laki dia pakai imamah, bertumpuk-tumpuk imamah, bohong itu semuanya. Karena mahabbah ada setelah pernikahan. Ya jamaah, jangan dibohongin. Hati-hati perempuan-perempuan kita belum nikah udah diajak naik mobil ke sana sini, naik motor ke sana sini, enggak pakai. Oh, udah dilamar, beda lamar sama nikah, beda. Ya, lamar sama nikah beda. Ya kan? Lamar sama nikah beda. Ini misalnya tehnya misalnya kurang, ya ditambah lagi tehnya, enggak ada masalah. Dengan gaya bahasa isyarat khusus ini, tambah lagi tehnya, enggak ada masalah. Gitu, enggak ada masalah. Biar aromanya enak, itulah kehidupan. Gitu, ada yang bisa ditambah, ada yang bisa dikurang. Tapi setan enggak boleh ditambah-tambah. Gitu. Hatta waqaha, sampai tuh pendeta menghamilinya. Fahmilat minhu, akhirnya tuh perempuan hamil, dihamilin. Mana ada perempuan zaman sekarang hamil tanpa dihamilin? Seperti Sayyidatuna Maryam. Adakah? Mustahil. Kesian tuh perempuan hamil, bagaimana kesian? Ada yang menghamili. Enggak ada yang hamil. Wah, Al-Quran udah berbicara, hati-hati. Dunia kesehatan sudah berbicara. Fawaswasa ilai, setan membuat waswas ke pendeta. Al-an taftadah ya'tika ahluha. Engkau sudah berbuat buruk, keluarganya bakal datang kepada engkau. Setan nakutin lagi. Gara-gara tuh dia enggak mau disuruh hubungan, mau hamil, hati-hati ente, bentar lagi keluarganya datangin ente. Setan. Faktulha, kalau begitu jadinya bunuh. Setan nih. Fa in saluka, kalau misalnya mereka keluarganya bertanya kepada engkau, fagul matat, katakan ini perempuan udah mati. Lihat, perempuan udah dizinahi, kemudian punya hamil, dibunuh pula. Fagotalaha, akhirnya tuh pendeta ngebunuhnya.
Wa dafanaha, dikubur. Dianggap hebat kali dia. Habis membunuh dia kubur. Wa fa'ata syaitanu ahla, akhirnya tuh setan datang ke keluarganya tuh perempuan. Emang setan kan demen banget ngacauin orang lagi nggak ngapa-ngapa, dikacauin, akhirnya marah, berantem, perang. Fawaswasa ilaihim, setan membuat was-was kepada keluarga sang perempuan. Walqa fi qulubihim annahu ahbalha, sampai itu setan memberikan kabar kepada hati mereka bahwa tu pendeta sudah menghamilinya. Tsumma qatala, kemudian membunuhnya. Wadafana, kemudian menguburnya. Dikabarin sama setan juga. Padahal setan juga yang nyuruh tu pendeta untuk bunuh, zinahin, hamilin sampai bunuh. Fatau ahluha fasaluhu anha, sampai pada akhirnya keluarganya sang perempuan datang kepada pendeta dan mereka bertanya kepada pendeta tentang perempuan tersebut. Benar, emang udah diajarin sama setan. Fagala, kemudian pendeta mengatakan matat, ini perempuan udah mati. Faqaduhu liyaqtuluhu biha, akhirnya mereka keluarga mengambil tuh pendeta untuk membunuhnya. Bohong nih pendeta. Ya, dia yang pasti dia ngebunuh. Udah dikasih tahu sama setan. Akhirnya tuh keluarga sang perempuan mengambil pendeta tersebut untuk membunuhnya demi sang perempuan tersebut. Fatahu syaitan, lagi dalam keadaan berantem, huru-hara, didatangin tuh setan. Setan datang. Fagala, itu setan berkata, annalladzi khanaqtuha wa annalladzi algaitu fi qulubi ahliha. Akulah yang telah memberikan kabar kepada sang perempuan asalnya, dan aku yang telah memberikan kabar di hati-hati keluarganya. Fati'ni, tanju. Kalau begitu jadinya, wahai pendeta, taatlah engkau kepadaku, engkau bakal selamat. Setan ya, hati-hati. Begitu juga sama kafir, sama musuh Islam, jangan pernah percaya. Gak ada bohong, kafir itu benar. Gak ada dalam rumusan. Ya, Soekarno kita, Bung Hatta kita ditangkap, katanya nanti, malah dibohongin, ditaruh di Flores, ND. Pangeran Diponegoro, kemudian dihilangkan dari Jawa, tuanku Imam Bonjol pula. Sudah banyak sejarah-sejarah kaum muslimin dari baginda Rasulullah. Sulhul Hudaybiyah terjadi sangat-sangat luar biasa dahsyat, dibohongin Rasulullah. Sejarahnya cukup panjang. Rasulullah diminta perjanjian sama mereka. Rasulullah berjanji gencatan senjata. Rasulullah dan sahabatnya sudah gencatan senjata. Kemudian diperangi sama mereka, emang benar-benar kafir. Ya. Dulu berapa banyak tuh orang-orang kita kaum muslimin dibohongin sama Belanda. Perjanjian Rumroyen, perjanjian Linggarjati, dekat dari kampungnya, Linggarjati. Perjanjian meja bundar, Masya Allah, bukan meja lonjong. Itu perjanjian meja bundar. Dibohongin juga kaum muslimin, betul gak? Buka sejarah itu. Jadi emang setan itu gak pernah ada benarnya, pasti bakal bohong. Judi online, awalnya dapat untung, berikutnya sama. Orang juga masuk dalam dunia perjudian, awalnya dihormati, dapat ini, dapat itu, berikutnya nggak ada pernah benar judi. Perempuan yang tidak benar, awalnya Masya Allah, cuma Masya Allah, berikutnya itulah dunia gitu. Ini akhirnya tuh setan, emang namanya setan, tahu bahwa ajarannya nggak benar, tapi ikhlas dan sabar berdakwah. Kenapa kita nggak pernah ikhlas dan sabar berdakwah? Tuh setan tahu ajarannya benar, tapi ikhlas dan sabar berdakwah. Bagaimana ceritanya orang biar banyak ngikutin dia? Kita udah tahu bahwa benar syariatul Islam, kenapa kita nggak
Ikut dakwahnya Rasulullah. Perbanyak orang pada ikut ngaji. Perbanyak orang pada ikut salat. Perbanyak orang pada ikut mengikuti ajarannya Rasulullah. Ayo perbanyak. Saya pernah waktu itu Al-Habib Munzir masih hidup. Ana dakwah di Papua. Kenapa, Bib? Di tengah perjalanan ketemu sama biarawati. Hujan-hujan segala. Terus ana suruh masuk ke mobil. Masuk. Dia ikut sih. Dalam pikiran ana, tahu gak Ustaz? Iya, kenapa? Ini ajarannya enggak benar. Capek-capek ke Papua jalan kaki, becek. Masih tetap untuk mau mendakwakan ajarannya. Sementara kita adalah ajaran yang benar, enggak mau ke Papua. Enggak mau berdakwah, boro-boro ke Papua. Jalan Papua aja enggak mau kita. Jalan Papua atau jalan Irian Jaya kita enggak mau dakwah di situ. Boro-boro ada pengajian di situ, boro-boro kita datang. Betul ke jamaah? Betul ke jamaah? Gitu, enggak usah pakai jalan Irian Jaya atau jalan Papua atau jalan apa namanya? Jalan Kemayoran misal. Di situ ada masjid namanya Guru Sya'ban. Datang enggak kita ke pengajian Guru Sya'ban? Gitu aja. Jadi tuh setan ikhlas dalam berdakwah. Fati'ni, taatlah engkau kepada aku. Tanju, pasti engkau bakal selamat, sukses. Wa akhlasaka minhum, wa ukhliska minhum. Akan aku tenggarai ini semuanya engkau dari mereka. Setan. Pokoknya tenang dah. Enggak lah, itu pendeta mengatakan dengan apa? Bimadza? Enggak lah, usjud li sajdatain. Sujudlah engkau kepadaku 2 kali. Disuruh sujud. Suruh sujud. Yang tadinya ahli ibadah. Fafa'ala, akhirnya tuh pendeta sujud 2 kali. Hancur semuanya kan? Amal ibadahnya, akidahnya hancur semuanya. Faqala lahu syaitana, kalau udah begini jadinya setan baru ngomong. Ini bariun minka, aku sudah membebaskan diriku dari engkau. Aku sudah enggak ada hubungan lagi dengan engkau. Dibohongin sama setan. Kan tadinya katanya janji mau menyelamatkan dari keluarga sang perempuan, dari amukan sang keluarga perempuan. Udah tuh pendeta akidahnya rusak, nyembah tuh setan udah enggak mau dah. Udah, goodbye. Persis fawalladzi Allah taala yang sebagaimana difirmankan oleh Allah, kama tali syaitan, seperti perumpamaan setan. Izgala lil insani, ketika setan berkata kepada manusia, ukfur, kafirlah engkau, sembahlah aku. Falamma kafara, tatkala manusia itu kufur, gala setan ngomong, inni bariun minka, baru tuh setan ngomong, sesungguhnya aku sudah melepaskan diri dari engkau. Menang tuh setan udah. Kenapa? Orang udah pada kafir. Ya jamaah. Nah, kita lihat hadis di sini betapa pentingnya untuk kita cinta sama ulama. Karena berapa banyak orang benci sama ulama, nanti pada akhirnya kufur. Di antara hal yang menyebabkan mati dalam keadaan su'ul khatimah, benci sama ulama. Benci sama wali. Sama wali benci aja udah. Amin. Benci sama wali sama benci sama ulama, mati su'ul khatimah. Mau dia ahli ibadah, mau dia ahli zikir, mau dia ahli ngaji, mau dia apa semuanya, kalau dia udah benci sama wali, benci sama ulama, matinya su'ul khatimah. Amin lah. Hati-hati nih jemaah. Ya, ini sudah menjadi rangkaian rumusan. Karena ini sanadnya langsung kepada baginda Rasul Muhammad. Pokoknya tuh sama wali sama ulama diam aja udah diam, baik sangka. Karena awal perjalanan kita menuju sang guru itu adalah husnudzan, baik sangka. Awal tariqin lisalikin ilallah subhanahu wa ta'ala. Awal satu perjalanan orang yang mau mendekati Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah husnudzan, baik sangka kepada wali, baik sangka kepada ulama. Ini wali udah dia diam dia wali udah.
Ibarat kalau misalnya kita nggak pernah kuliah, ada seorang profesor ngomong, udah diam, nggak usah komentar. Ente nggak tahu tentang ilmu seperti itu. Ini profesor yang ngomong. Ente kan nggak pernah kuliah. Ente mau silakan komentar, ente kuliah dulu, tapi nggak bisa S1 sampai terus panjang. Minimal ente doktor, boleh ente berbicara tentang apa yang telah dikatakan oleh sang profesor kalau begitu jadinya. Kita begitu juga. Nggak bisa setiap omongan diomongin lagi, nggak setiap ada dalil didebat, nggak bisa. Siapa kita? Ya jamaah, kan diajarkan oleh Rasulullah kalau kita berada di hadapan wali, jaga hati. Kalau kita berada di hadapan mereka al-arif billah, para ulama saleh, jaga hati. Jangan sedikit pun terbersit apa-apa kepada mereka, apalagi berburuk sangka. Karena apa? Mati dalam keadaan suluh khatimah. Allahu Akbar. Sampai sini ya, ditandain. Allahu Akbar.